Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita masih bicara mengenai panduan untuk pelaksanaan ujian tengah semester untuk beberapa mata kuliah yaitu biologi tanaman, kemudian anatomi tumbuhan, dan juga pengendalian hayati. Nah, pada video ini kita akan bahas panduan ketika soalnya merupakan soal uraian, esai ataupun isian singkat, di mana untuk kasus ini ada dua kemungkinan bentuk soal. Yang pertama adalah soal yang di-share dalam bentuk Google Dokumen, di mana untuk Google Dokumen ini, mahasiswa hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit teks yang ada pada file ini. Sehingga mahasiswa harus menyiapkan jawaban ini dalam bentuk dokumen, bisa dalam extension doc maupun juga dalam bentuk PDF. Cara yang digunakan untuk membuat file PDF bisa menggunakan Nitro PDF atau aplikasi PDF lain, bisa juga menggunakan Microsoft Word. Jadi pada Microsoft Word kalian buat dokumen baru, kemudian tulis identitas, lembar jawaban UTS mata kuliah A, B, atau C, kemudian nama, NIM, dan juga kelas. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di soal. Yang pertama adalah kalian menulis ulang soalnya, kemudian baru menjawab. Jadi soalnya ditulis lagi, kemudian setelah itu baru dijawab. Dokumen yang sudah kalian buat, kemudian di-save as dengan nama yang kalian tentukan sendiri. Yang jelas harus ada identitas mata kuliah dan juga identitas mahasiswa itu sendiri. Kemudian di bawah itu ada file name, kemudian juga ada save as tipe. Jadi kalau kita mau save as-nya itu dalam bentuk PDF, maka untuk Word dokumen itu diubah menjadi PDF. Setelah itu kemudian di save. Nah, setelah sukses membuat file PDF, kemudian langkah yang kita lakukan adalah tekan add or create pada Google Classroom untuk kolom quiz assignment. Kemudian kita tambahkan file yang tadi sudah kita siapkan, tentunya ini dalam bentuk PDF. Kemudian setelah menemukan filenya, klik open, dan sekarang sedang proses uploading. Dan setelah ini kita akan cek bagaimana tampilan yang akan muncul di halaman dosen. Tentunya setelah kita menyerahkan tugas ini. Dan ketika tugas sudah terkirim, dan kita cek di halaman dosen di grade, maka tampilannya akan seperti ini. Tadi kita menggunakan akun Filosofi Turnok. Di sini kita lihat untuk view submission. Nah, pada view submission di sini kemudian muncul lampiran yang tadi kita lampirkan di sini dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF ini sudah nampak, dan setelah ini maka dosen dengan mudah bisa memberikan nilai tanpa harus mencari dulu file yang kalian kirim. Apalagi kalau filenya di file name-nya itu tanpa identitas, maka itu akan sangat sulit untuk ditemukan. Jadi ini untuk mempermudah kerja kita bersama. Nah, ini tampilan ketika kita sudah mengupload file PDF tadi sebagai kelengkapan daripada tugas yang kita kirimkan atau kuis yang kita kirimkan. Nah, pada sesi selanjutnya kita akan bahas untuk soal isian atau bisa juga esai yang pengerjaannya itu langsung menggunakan Google Form. Artinya kita tidak harus menyiapkan file PDF ataupun file dokumen. Sehingga kita langsung saja menuju ke contoh untuk kuis yang ketiga, untuk uraian singkat yang
pada kesempatan ini memanfaatkan Google Form. Jadi pada Google Form ini biasanya disediakan kolom identitas, tapi untuk penilaian, untuk esai, itu biasanya tidak dicantumkan karena berhubungan dengan kata kunci. Kadang untuk Google Assistant itu bisa saja menganggap sebuah kekeliruan untuk jawaban yang mendekati. Sehingga untuk pemeriksaannya ini secara manual, tapi kalian sama seperti soal PG, itu akhir pengerjaannya setelah submit, itu kemudian cek skor, kemudian linknya itu di copy dan dilampirkan. Sehingga nanti ketika pemeriksaan di laman dosen itu kurang lebih sama seperti yang kita lakukan pada kuis yang tipenya multiple choice atau juga pada essay yang tadi kita mengupload dokumen atau PDF. Jadi di sini kita lihat skor, kemudian kopikan linknya ada di atas. Itu yang disorot, kemudian copy, bisa Ctrl C. Kemudian kita kembali buka tugasnya. Kalau posisinya sudah menyerahkan, maka kita batalkan pengiriman terlebih dahulu, kemudian ditambahkan. Nah, ini seperti ini sudah mengirim sebelumnya, jadi batalkan dulu pengiriman. Kalau statusnya masih ditugaskan, berarti kita langsung ke tambahkan atau buat, atau tadi add or create. Kita tambahkan link di sini, kemudian setelah itu kita serahkan. Dan pastikan status kalian itu menyerahkan ketika kalian merasa sudah selesai mengerjakan kuis atau UTS ini. Sehingga di status di dosen itu nampak seperti ini. Tidak ada yang missing seperti pada tugas-tugas yang sebelumnya sudah kalian kerjakan. Kalian kerjakan di Google Form, kemudian kalian lupa sampai menuntaskan hingga menutup kolom tugas, sehingga sampai pada akhirnya kalian statusnya itu menjadi gagal atau tidak mengirimkan tugas. Oke, jadi ini adalah panduan terakhir untuk UTS. Kemungkinannya multiple choice, isian singkat di Google Form, atau kalian membuat dokumen sendiri.